Saat kita merenung, oh iya ya, alpukat ini kenapa? Kita tuh ibarat membangun properti. Kita samakan bisa membangun sebuah kos-kosan atau kontrakan, Mas. Cuma kalau properti kan biayanya mahal, harus milih tempat-tempat yang strategis. Kalau alpukat, dimanapun ada tanah kita bisa tanam. Bahkan di pinggir rumah, di samping rumah pun bisa tanam, Mas. Bisa kita lihat tiap hari. Pemasaran sangat gampang, Mas. Gampang ya? Iya, karena saat ini nih saya belum panennya sudah ada teman-teman yang minta, Mas aku jaluk sehari 6 kintal, ada yang seminggu 2 ton. Assalamualaikum teman-teman semua, sahabat tani di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan Mas Pari di pagi hari ini ya, di pagi yang sejuk ini kita berbincang-bincang dengan Mas Gianto. Beliau ini seorang tokoh yang luar biasa di dalam dunia pertanian ya. Ini teman lama saya dulu. Beliau sangat menguasai berbagai macam tanaman, baik hortikultura maupun buah-buahan. Cuma untuk kali ini kita akan membahas seputar alpukat saja ya, karena kalau kita akan semua tanaman ini nggak akan selesai dalam waktu satu episode ya. Oke Mas Gianto, monggo diperkenalkan diri dulu ke teman-teman semua. Terima kasih Mas Varianto atas waktu dan kunjungannya ke kebun kami. Terima kasih juga teman-teman pemirsa channel Mas Pari. Perkenalkan, nama saya Gianto. Saya berada di kebun kami ini kawan, di BM Farm Purwokerto. Kebun kami terletak di Desa Gantatapa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah kami juga tergabung di kelembagaan petani. Saya sendiri kebetulan jadi ketua Gapoktan, Mas, Desa Gantatapa, dan salah satu pengurus dari kelompok tani. Itu Mas. Lagi teman-teman semua, ini yang menggelitik perasaan saya ini ya. Mas Gi dulu ini seorang hortikultural ya, petani hortikultura yang luar biasa. Ini kok beliau tiba-tiba ini ya, ini kok langsung beralih ke alpukat. Ini alasannya apa Mas Gi? Ceritanya panjang Mas, tapi ini sedikit kami sampaikan gitu. Jadi kami itu tadi sesuai Mas Varianto sampaikan bahwa sebenarnya pemain horti, backgroundnya kami adalah petani horti Mas. Jadi baik cabai, tomat, timun dan sebagainya. Nah, setelah berjalannya waktu, sekian tahun berjalan, horti itu gini Mas. Jadi kalau mau untung ya untung banyak, kalau mau rugi ya rugi banyak. Kenapa? Karena harga horti terutama cabai itu sangat fluktuatif. Bisa sampai 60.000, 80.000, murah bisa sampai 4.000, bisa bahkan di bawah 4.000. Artinya kalau untung ya untung, kalau rugi ya rugi. Sehingga kami berpikir bagaimana bertani itu selalu untung. Gitu. Karena bertani itu adalah bisnis Mas. Sebuah bisnis tentunya harus targetnya adalah untung. Yang kedua harus pakai strategi. Nah, kami punya strategi nanam sayuran. Itu pertama wajib tumpang sari. Tujuan tumpang sari adalah pertama agar supaya cash flow-nya lancar. Dari lahan untuk lahan, tidak harus ngambil dari kantong terus. Yang kedua, ada panenan kalau bisa mingguan, bulanan, tahunan. Yang ketiga, kalau bisa itu sangat efisien dan irit biaya. Karena prinsip usaha adalah biaya sedikit mungkin, hasil sebanyak mungkin. Betul. Nah, kenapa kembali kita memilih alpukat? Tadi Mas, karena kita punya tujuan itu. Awalnya itu kita tanam sayuran, karena kadang kalau murah kok kita rugi nih. Nah, agar pertama kita punya cadangan Mas, punya tabungan. Sehingga ada panenan bulanan, tahunan, dan mingguan. Jadi ini kebun ini kita tumpang sari dengan jambu kristal selain alpukat. Jadi sayuran 3 bulan panen. Jambu kristal setelah 6 bulan itu tiap minggu panen Mas. Nah, alpukatnya ini yang tahunannya. Iya, jadi cash flow-nya lancar, perputarannya terus, biayanya irit. Kita punya
investasi di alpukat. Kenapa? Karena alpukat ini panen itu bisa sampai 30 tahun, 20 tahun, Mas. 10 tahun ya. Iya, betul. Biasa. Ya, jadi selain itu satu lagi, ini yang mungkin perlu kalian bisa menjadi apa ya? Passive income di saat kita sudah tua. Terutama teman-teman yang mau menjelang pensiun nih, harus siap-siap. Artinya apa? Mencari komoditi yang pertama sebagai hiburan, Iya, betul. sebagai kegiatan harian, tidak terlalu capek, tapi pasif income-nya terus menerus. Orang bikin stres ya, Mas. Iya, nggak bisa tiap hari melihat hijau-hijau, tiap hari melihat buah gemerandul. Nah, terus apa ya, Mas? Saya selalu berpikir gini, saat kita merenung, oh ya alpukat ini kenapa? Kita tuh ibarat membangun properti. Kita samakan bisa membangun sebuah kos-kosan atau kontrakan, Mas. Iya. Cuma kalau properti kan biayanya mahal, harus milih tempat-tempat yang strategis. Kalau alpukat, dimanapun ada tanah kita bisa tanam. Bahkan di pinggir rumah, di samping rumah pun bisa tanam, Mas. Bisa kita lihat tiap hari, gitu. Jadi hasilnya pun juga akan tiap tahun seperti kita punya kontrakan atau kos-kosan, gitu, Mas Haryanto. Betul sekali. Iya. Ini kalau dilihat kebunnya Mas Gini, berbagai macam jenis alpukat ada, teman-teman semua, banyak sekali. Ini coba Mas Gini dijelaskan beberapa jenis alpukat unggulan yang Yeah. Mas Gini kembangkan di sini. Siap. Oke. Saat ini yang kita tanam nih alpukatnya rata-rata juara 1, Mas, dan sudah melalui scoring. Iya. Jadi kenapa kami pun juga tidak milih sembarang tanam alpukat, tapi harus mencari bibit yang berkualitas atau bibit yang unggulan dan punya nilai jual tinggi, gitu. Contoh durian pun ada yang lokal, ada yang musangking. Nah, kita harus milih nih yang punya nilai jual tinggi. Punya nilai jual tinggi yang tentunya juara 1 lomba buah nasional. Nah, salah satunya ini Miki. Jadi yang kita kembangkan tuh, yang kita tanam tuh ada 40-an varietas, Mas. Baik varietas dalam negeri ataupun varietas luar negeri. Misalkan dari Thailand, Taiwan dan sebagainya. Di dalam negeri contohnya itu ada Miki, ada Happy, ada Ripai, ada Chengho, ada Kendil, ada Lilin, ada Zubairi, ada Siger Lampung dan macam-macam. Iya. Kalau luar negeri itu ada Queen Taiwan, ada Hongok, ada Tansbit, ada SAB 034, ada Bu7, ada Pinkerton, ada Has, Lamhas dan lain-lain. Jadi jadi kita memang fokus di alpukat. Tujuan kami adalah sekaligus untuk riset dan uji coba, Mas. Riset uji coba untuk mengenal varietas, masing-masing varietas, agar supaya nanti kita mudah untuk pemeliharaannya, teknik pemeliharaannya. Karena kalau kita kenal varietas, kita kenal sifat dan wataknya, kita akan lebih mudah untuk merawatnya. Dan mungkin juga nanti bisa dibagi ya untuk dataran rendah ini. Betul. Dataran rendah itu varietas ini, menengah ini, tinggi ini. Gitu. Kalau menurut Mas Gi, coba dikasih satu sampel aja alpukat yang yang paling bagus untuk saat ini ya. Tidak mungkin itu ada 40 jenis ya. Ya, untuk saat ini yang terbaik menurut Mas Gi apa? Sebenarnya semua bagus, Mas. Gitu ya. Semua baik. Tinggal nanti dikatakan baik itu kan apabila produktivitasnya tinggi, rasanya enak, pasarnya gampang, mudah dirawat. Nah, kalau kita sebagai petani, yang kita lihat caranya adalah kita mau nanam di mana. Artinya agroklimat yang kita mau tanam itu seperti apa. Misalkan kita mau tanam di daerah bawah nih, ketinggian misalkan 0 sampai 300 mdpl, berarti kita milih memang varietas yang cocok di dataran rendah. Kalau menengah, kita lihat milih yang cocok di menengah. Tinggi pun sama. Karena semua ini bagus, Mas. Cuma saat ini yang paling kita banyak kembangkan ini Miki, salah satunya. Kenapa Miki? Pertama, Miki ini saat ini buahnya paling dicari orang. Enak. Karena juara lomba buah nasional. Juara 1, Mas, di 2017. Terus yang ketiga, tidak begitu disukai ulat ternyata. Terus berat buahnya
itu tidak terlalu kecil dengan terlalu besar, antara 400 sampai 600 gram. Warnanya sangat kuning, ya rasanya legit, buket, gurih, dan tidak ada serat. Karena memang juara 1 tentunya sudah ada faktor penilainya, gitu Mas. Kemudian ini selanjutnya tadi udah ada jenis yang terbaik untuk teknis budidaya. Teknis budidaya sederhana, seperti tanaman yang lain. Ya. Seperti tanaman buah lain. Yang pasti yang perlu kita perhatikan itu adalah tanah, pupuk, bibit. Kalau bibit, teknis budidaya itu tidak lepas dari ya umum faktor keberhasilan budidaya, Mas. Jadi salah satunya adalah air, tanah, bibit, terus teknik budidaya, pemupukan, penyemprotan dan sebagainya, cuaca. Tidak kalah penting adalah doa. Nah, tapi dari 6 faktor ini yang perlu sangat diperhatikan salah satu adalah bibit. Jadi asal usul bibit itu wajib kita tahu, Mas. Karena gini, ada yang sama-sama nanam alpukat Miki, tapi yang 2 tahun sudah berbuah, ada yang 4 tahun belum berbuah. Iya, itu salah satu faktor adalah bibit. Karena idealnya kalau kita beli bibit, kita harus tahu asal usul bibit itu dari mana. Kan bibit kan ada pohon induk tanaman namanya pit. Label kuning, label putih, label ungu, label biru, baru benih sebar. Nah, kita harus tahu nih, dari mana nih asal usulnya. Jangan sampai kita hanya beli bibit tapi kita nggak tahu. Cara tahu nih gimana? Ya kita harus tanya ke pembibitnya. Syukur-syukur kalau penjual bibitnya itu punya kebun seperti kita nih, Mas. Ada contoh. Ada induknya jelas. Ada induknya jelas. Ini loh, 20 bulan sudah mulai berbuah, 18 20. Artinya kualitas bibitnya sudah teruji gitu. Yang kedua, rata-rata bibit yang dijual di pasaran itu grafting, Mas. Iya, betul. Sambungan. Batang bawah, batang atas. Nah, batang atasnya ini yang kita harus tahu benar-benar asal usulnya, Mas. Kalau perlu dari pohon yang label putih. Syukur-syukur kalau bisa dari label kuning. Dari pitnya langsung kayak gitu loh. Lalu di situ kita kembangkan. Karena kalau kita beli, kita nggak tahu, gara-gara di pinggir jalan katanya Miki, disambung orang, ternyata bukan. Karena saya tuh salah di awal. Saya beli bibit, itu pernah salah, Mas. 100 pohon umur 20 bulan saya potong, ini saya ganti. Nah, dari kesalahan itu saya belajar. Berarti saya harus menemukan nih pitnya langsung. Kayak gitu. Jadi ada ya itu, Mas. Biasanya ada kesalahan, kita belajar dari situ gitu. Terus gini Mas Ki, ini kan saya lihat alpukat jenengan ini ya masih kecil udah pada berbunga, berbuah ya. Ini resep apa? Resep teman-teman Ki. Resepnya yang pasti pertama tadi pemilihan bibit. Yang kedua, kalau treatment itu ya sederhana, Mas. Artinya sederhana gini. Pemupukan, utamanya di pemupukan. Kalau perawatan dan sebagainya sederhana. Kunci kita harus satu pemupukan, bisa membedakan antara pemupuk vegetatif dan generatif. Jadi vegetatif itu pada saat pertumbuhan awal. Jadi idealnya pohon itu kita suburkan dulu, setelah subur baru di treatment pembuahan. Karena kalau tidak subur dibuahkan juga percuma, hasilnya nggak banyak. Iya, selain kasihan hasilnya nggak banyak, Mas, nggak tinggi produktivitasnya. Nah, pemupukan vegetatif umum, fosfat dan nitrogen, Mas. Tentunya yang tidak kalah penting adalah pupuk organik atau pupuk kandang. Nah, kalau generatif PK, fosfat kalium. Kalau alpukat perlu kita tambahi Mg dan kalsium. Mg-nya dari dalamnya cukup nggak? Harus tambah lagi? Kurang. Dari pupuk Mg langsung, Mas. Dari pupuk Mg. Terus dari kalsiumnya itu untuk mencegah kerontokan buah. Karena kelemahan alpukat itu bunganya banyak, pentilnya banyak, tapi rontoknya juga tinggi, Mas. Itu perlu kita treatment agar supaya buahnya tidak banyak. Nggih, rontoknya, betul. Terus untuk hama penyakitnya ada nggak, Mas? Hama penyakit pasti ada, semua pohon pasti ada. Alpukat ini hamanya nggak banyak sih, Mas, tidak seperti cabai. Paling kutu putih atau kutu kebul. Terus ulat itu ada ulat penggerek batang, ada ulat daun. Terus belalang tapi sedikit, lalat buah. Hanya itu aja ya. Hanya itu saja. Enggak maksudnya dikendalikan enggak susah ya. Enggak. Terus penyakitnya itu ada busuk pangkal batang, ada busuk batang, ada busuk
buah. Ya kalau busuk daun nggak begitu nyerang. Jadi itu yang harus kita amati. Nah, treatmentnya bagaimana? Ya kalau ada muncul ulat ya kita harus semprot. Tapi penyemprotan ini paling bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, Mas. Karena kita semprot kalau ada serangan, kalau nggak ada ya nggak usah disemprot. Dan menggunakan Mas, insektisida yang mahal apa enggak? Enggak. Ulatnya itu paling murah aja, bahan aktif paling murah aja mati, Mas. Iya, karena kan munculnya cuma sekali. Kalau di cabai kan memang kita semprot kan semakin resisten. Kalau ini enggak, pakai insek apa aja mati, Mas. Yang penting bahan aktifnya memang untuk ulat. Untuk kutu ya? Iya, jangan untuk kutu. Kalau kutu putih yang penting untuk kutu putih. Betul. Kalau untuk busuk gimana? Busuk pastinya media harus sehat. Caranya sehat tentunya kita harus penambahan mikroba, terutama trichoderma itu bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali kita harus tambahkan, Mas. Kocor, karena kunci kesehatan tanah itu kan pertama harus banyak mikroba yang di situ kan, mikroba yang baik tentunya, penyubur, pengurai dan penggembur. Terus cukup pupuk atau bahan organik. Itu tanaman pasti akan sehat karena akarnya akan bergerak bebas, Mas. Gitu. Jadi nggak susah, teman-teman. Nggak susah. Coba, gampang, nggih, betul. Terus kemudian untuk pemasaran? Pemasaran sangat gampang, Mas. Gampang ya. Iya, karena saat ini nih saya belum panennya sudah ada teman-teman yang minta, Mas aku njaluk sehari 6 kintal. Ada yang seminggu 2 ton. Tapi varietas yang dikendaki saat ini memang Miki. Karena varietas unggulan yang lain belum banyak ditanam, Mas. Saat ini yang paling banyak Miki, sehingga orang taunya Miki. Tapi kayak Cenghu apa, saya yakin kedepannya juga akan tidak kalah. Miki itu sama dengan cempedak itu ya, Mas? Iya, nggih, cempedak. Nanti betul, teman-teman semua. Yeah. Kemudian untuk penutup, Mas Gi, ya silakan diberi semangat teman-teman semua para petani di Indonesia supaya jangan kendor untuk bertani ya, Mas Gi ya. Siap. Siap, terima kasih, Mas. Jadi saya tidak bukan menyemangati sih, cuma mengajak saja ke teman-teman, terutama pemirsa dan pengikut channel Mas Pari. Ayo, peluang dunia pertanian ini sangat luar biasa, terutama peluang bisnisnya. Dari hulu sampai hilir bisa kita kerjakan, Mas. Betul. Artinya, kenapa peluangnya besar? Saat ini masih banyak yang meremehkan pertanian. Karena kesan yang ada, bisnis pertanian itu ya dekil, hitam, busik. Tadi Mas busik. Justru dari itu peluang itu akan ada di situ. Jadi sesuatu yang diremehkan, sesuatu yang dipandang rendah, peluangnya besar di situ. Orang lain nggak ngelirik. Nah, jadi kita bermain sendiri. Artinya apa? Pertanian itu luas, Mas. Dari teknik budidaya, dari pengolahan pasca panen, dari bibit dan lainnya itu masih luas. Dan untuk bertani kita tidak harus nyemprot sendiri, panas-panas sendiri atau yang lain. Karena tadi petani itu juga berbisnis. Nanti jadilah petani yang berdasi, Mas. Kita tinggal memanage, mengatur, tapi proyek itu jalan terus berstrategi. Iya, terutama berstrategi atau menggunakan ilmu bisnis, terutama ini alpukat, Mas. Kalau kita nanam sekali sudah panen tiap tahun. Kalau kita sudah umurnya sudah tua, sudah pensiun, ya tinggal nikmati. Gitu, Mas. Stres ngantur. Iya. gitu teman-teman. Jadi mari hijaukan negeri, sukseskan diri dan petani, karena lahan kita lahan subur. Indonesia tuh subur loh jinawi, Mas. Gitu, Mas Far. Ya, itu tadi teman-teman semua ya, jangan putus asa jadi petani ya. Masih banyak kesempatan karena tadi ya orang lain tidak melirik dunia pertanian. Mari kita kembangkan pertanian. Tentunya bertani dengan ilmu dan strategi. Betul, ya, Mas, ya. Betul. Mudah-mudahan konten di pagi hari ini bisa bermanfaat bagi Anda semua, teman-teman pemirsa di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap semangat dalam bertani. Semangat. Nggih, dalam tani. Kasih, Mas.